saudara-saudara, di saat ini kita akan ada dalam podcast dengan tema Ketika Injil Bertemu dengan Budaya-Budaya Lokal bersama saya, Grace Kayunama. Nah, untuk ketahuan saudara-saudara, pada podcast kali ini sesi kita akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita akan masuk ke sesi yang pertama. Pada sesi yang pertama ini ada bersama dengan saya beberapa narasumber yang akan menjelaskan kepada kita. Nah, saudara-saudara boleh sebutkan nama saudara-saudara? Halo, nama saya Desrona Homi. Saya Brenda Tukomahu. Saya Gratia Sanggenapa. Abel Kurni. Dan saya Elsbeth Marai. Oke, saudara-saudara, ketika saudara-saudara mendengar tentang tema kita di saat ini, apa sih yang terlintas dalam benak saudara-saudara? Satu kata saja. Unik, Bagus. kontekstual. Baik. Luar biasa. Oke, nah sekarang bagaimana sih kekristenan itu akan berinteraksi atau berakulturasi dengan budaya-budaya lokal di Indonesia? Apakah saudara-saudara bisa jelaskan kepada saya? Baik, kekristenan secara umum berinteraksi dengan budaya lokal melalui suatu proses penyesuaian agar ajaran dan praktik iman Kristen dapat diterima dan hidup dalam konteks masyarakat tertentu. Nah, kalau begitu pasti ada contoh-contoh dari hasil-hasil dari akulturasi atau interaksi antara kekristenan dengan budaya-budaya lokal di Indonesia. Apa saja sih contoh-contohnya? Nah, kalau untuk beberapa contohnya itu kita bisa lihat mulai dari alat musik, tata ibadah, dan juga adaptasi dengan konteks lokal dan Alkitab yang diterjemahkan di dalam bahasa setempat. Nah, untuk tata ibadah kita lihat dari contoh GKI di Tanah Papua. Di dalam GKI mereka telah menggunakan liturgi kontekstual yang setiap bulan itu ada namun digunakan pada saat minggu akhir. Nah, salah satu contohnya itu kita bisa lihat bahwa ketika persembahan itu mereka dibawakan dalam bentuk persembahan naturah. Baik, untuk musik sendiri ini disesuaikan dengan ketetapan dari suatu jemaat. Misalnya, jemaat tersebut memilih konteks budaya Biak, maka musik mulai dari nyanyian disesuaikan dengan bahasa Biak. Dan untuk alat-alat musik sendiri disesuaikan juga dengan konteks Biak seperti diva, stand bass, dan ukulele. Untuk adaptasi budaya lokal sendiri di DKI contohnya biasanya mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk pembacaan Alkitab. Namun setelah itu dalam khotbah mereka mengkontekstualkan dalam budaya setempat. Contohnya misalnya kata roti hidup di dalam Matius. Di konteks budaya lokal mereka mengambil contoh keladi atau bete atau bahan alam lainnya. Ya, jadi Alkitab dalam bahasa Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa setempat ini sangat perlu sekali untuk membantu memperluas kebenaran Injil ke pelosok-pelosok. Dan juga mempermudahkan masyarakat lokal yang belum memahami bahasa Indonesia dengan baik agar mengerti dan memahami. Oke, sekian sesi pertama kita. Kita akan masuk ke sesi yang kedua tentang implikasi bagi kekristenan di Indonesia. Nah, sudah ada beberapa narasumber yang berada bersama saya di sini. Oke, saudara-saudara, boleh sebutkan nama saudara-saudara? Halo, perkenalkan nama saya Freni Rumakita. Halo, perkenalkan nama saya Darkia Samaduda. Nama saya Gelin Kurni. Saya Julio Samsanoi. Oke, saudara-saudara, bagaimana orang atau denominasi gereja mengekspresikan iman mereka yang beragam di berbagai daerah? Oke, kalau kita mau lihat ekspresi dari setiap denominasi gereja, itu kita dapat lihat dalam ibadah oikumene yang diadakan. Dalam ibadah itu pasti semua denominasi gereja yang berlatar belakang suku yang berbeda-beda mengekspresikan iman mereka dalam bentuk ibadah yang kontekstual atau mencampurkan budaya, nyanyian-nyanyian, bahkan pembacaan Alkitab dalam bahasa daerah yang akan diterjemahkan juga sehingga Injil itu tetap bisa tersampaikan. Oke, nah apakah ada potensi atau tantangan yang dapat muncul dalam menjaga keseimbangan antara identitas Kristen dan juga budaya-budaya lokal? Ya, ada. Bagian potensi dapat bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pengembangan iman yang kontekstual. Mengembangkan iman yang kontekstual dapat kita lakukan dengan mengintegrasikan
budaya lokal dan juga iman Kristen agar menjadi relevan dan kontekstual bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan partisipasi. Ketika budaya lokal dihormati dan digabungkan, masyarakat setempat akan lebih berpartisipasi dalam kegiatan keberagaman. Ya, tantangan yang dihadapi adalah perbedaan antara nilai kekristenan yang bertentangan dengan kepercayaan budaya lokal, dan juga dapat muncul pengaruh sinkretisme atau campuran kepercayaan yang lebih dari satu kepercayaan. Nah, apakah ada strategi atau cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan itu? Ada dua cara. Yang pertama, dialog yang terbuka antara pemimpin gereja atau pendeta serta para teolog dan juga masyarakat setempat. Nah, yang kedua, penafsiran yang kontekstual. Artinya kita menafsirkan ajaran Kristen berdasarkan konteks budaya lokal, tetapi kita tetap mempertahankan nilai-nilai iman Kristen. Oke, sekian sesi kedua. Kita masuk ke sesi yang ketiga, implikasi bagi anak muda. Di sini saya sudah bersama beberapa narasumber. Oke, saudara-saudara, boleh perkenalkan namanya? Hai, perkenalkan nama saya Agusta Waturu. Perkenalkan, nama saya Yudit Nariwari. Perkenalkan, nama saya John Ibo. Perkenalkan, nama saya Intan Ternika Jengreng. Oke, saudara-saudara, bagaimana sih budaya dapat berkembang di dalam sebuah peribadahan? Budaya dapat berkembang di suatu peribadahan tuh karena adanya suatu percampuran. Bisa kita lihat dalam ibadah kontekstual itu dia merupakan suatu percampuran dengan budaya, di mana dalam budaya tersebut itu digunakan dalam, misalnya dalam pengantaran pelayan firman ke mimbar, itu ada beberapa tarian yang digunakan untuk mengantarkan pelayan. Kemudian ada beberapa anggota muda yang sudah ditugaskan untuk memainkan alat musik agar ibadah itu tetap jalan. Oke, nah bagaimana pihak gereja itu bisa membantu anak-anak muda yang belum mengerti atau belum begitu paham tentang kebudayaan dalam permasalahan itu? Bagaimana pihak gereja dapat membantu? Mungkin pihak gereja bisa membuat satu kegiatan untuk melatih anak-anak dengan alat-alat musik tradisional atau tari-tarian tradisional agar mereka bisa dapat membantu kegiatan gereja dengan alat-alat tradisional itu. Oke, nah bagaimana anak muda Kristen dapat memilah dan memilih aspek-aspek budaya yang selaras dengan iman mereka tanpa merasa perlu untuk sepenuhnya meninggalkan identitas budaya mereka? Nah, jadi anak muda Kristen dapat memilah budaya dengan memahami iman mereka, mengenal aspek budaya mana yang sesuai atau yang bertentangan dengan ajaran Kristen, dan secara kritis memilih tradisi yang positif tanpa harus meninggalkan atau mengorbankan keyakinan mereka. Oke, nah bagaimana pendapat Anda sebagai anak-anak muda tentang pandangan yang menyatakan bahwa menjadi Kristen bukan berarti meninggalkan budaya lokal kita sendiri? Menurut kami pandangan itu benar. Mengapa? Karena kita juga tahu bahwa budaya ini merupakan identitas kita yang sudah ada sebelum adanya agama. Budaya ini bersifat turun-temurun atau generasi ke generasi yang tidak bisa diputuskan. Oleh karena itu, sebagai pemuda Kristen, bukan berarti kita dapat meninggalkan budaya kita, tetapi bagaimana caranya agar kita dapat mengintegrasikan budaya dan gereja agar keduanya dapat berjalan bersama tanpa mengorbankan salah satunya. Oke, sekian podcast kita tentang ketika Injil bertemu dengan budaya-budaya lokal di Indonesia. Terima kasih. Dadah!